Hai guys, welcome to Naha. Nanya-nanya mahasiswa. Jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas seputar dunia mahasiswa bareng kakak siapa? Halo, aku Syifa Nur Amalia. Halo Kak Sifa. Jadi Kak Sifa ini pastinya banyak prestasinya. Yang Belum sih. kemarin kan habis lomba apa nih? Spill dikit. Kemarin tuh kebetulan aku habis lomba artikel di Suara Mahasiswa Awards 2025. Sebenarnya itu lomba buat mata kuliah copywriting dan aku ambil kategori artikel. Dan alhamdulillahnya tanpa disangka-sangka, tanpa aku duga juga, aku dapet penghargaan dari Suara Mahasiswa Awards. Nggak sangka loh guys. Jadi kita hari ini bakal ngobrol dan tanya-tanya lebih dalam gimana sih caranya dan motivasi apa yang Kak Sifa tanam dalam dirinya. Asik. Jadi pertanyaan pertama nih, boleh nggak di-spill dikit cerita tentang diri Kak Sifa yang sekarang lagi sibuk apa di kampus, kegiatannya apa gitu? Untuk sekarang aku sibuk mengerjakan tugas, tapi di luar kampus aku juga ada project kayak jadi ambasador dari UMM Foundation. Terus aku ikut volunteer di acara RW3 Fest yang nantinya konser di Cimahi. Cimahi. Wih, jangan lupa nonton ya guys, RW3. Ya, RW3 Fest. Ada apa aja? Ada siapa aja? Ada Nadine Amizah, ada Sal Priadi, ada Rizky Rudian, bahkan ada Alkateri. Widih, band-band yang ini Itu banget, lagi hype banget hype banget. sih. banget. Jadi bukan kegiatan di kampus aja Kak Sifa sibuknya, tapi kegiatan di luar juga dia masih sangat sibuk ternyata. Jadi pertanyaan kedua, apa sih yang bikin Kak Sifa memutuskan ikut lomba suara kemarin? Sebenarnya kalau aku Selain di tugas, kenapa milih artikel juga? karena kalau misalkan artikel sesuai juga, aku kan suka menulis, meskipun sebenarnya aku suka menulis dalam hal cerita fiksi, tapi kebetulan kemarin aku ambil artikel itu karena sekalian wawancara, dan itu tuh tentang ekonomi, di mana era influencer tuh lebih banyak yang beli dagangannya daripada era pedagang kaki yang ada di pinggir jalan kayak gitu loh. Jadi aku memutuskan buat bikin artikel itu supaya kita juga lebih aware kalau misalkan masih banyak loh UMKM kecil yang makanannya enak, harganya terjangkau, dan enggak overpriced gitu loh. Bagus, keren. Terus kalau boleh tahu gimana proses Kak Sifa bikin artikel tersebut? Lalu kenapa bisa sampai dapet ide ke UMKM? Lalu risetnya gimana sampai artikel itu udah siap terbit? Awalnya tuh aku milih dulu kan temanya, ada beberapa tema kayak dari lifestyle, ekonomi, atau kesehatan. Aku memutuskan ekonomi karena ekonomi sekarang lagi ya sedikit terguncang, dan iya betul, indeks ekonomi sekarang serba mahal, apalagi di era sekarang banyak influencer yang punya jualan kayak gitu. Mereka tuh selain overprice juga, dan menggeser UMKM yang kecil. Padahal kalau dilihat-lihat UMKM kecil itu lebih butuh buat diberdayakan juga kan. Lalu aku mengambil itu dari kakak aku, usaha kakak aku yang waktu itu ada letaknya di pinggir jalan. Dia ada usaha kayak seblak, bakso aci kayak gitu, dan bakso acinya termasuk enak. Lalu aku wawancarai, hasil wawancaranya aku olah menjadi artikel. Gitu, berarti emang ada dari keluarga juga gitu ya. Betul. Terus masuk ke tantangannya nih. Selama proses penulisannya pasti kan banyak tantangan gitu ya, belum mikir ini mikir itu. Nah, tantangan terbesar yang menurut Kak Sifa itu apa? Tantangannya itu waktu wawancara, karena selain kita harus ngejanjiin waktu gitu untuk wawancaranya, ternyata
waktu wawancara tuh aku banyak briefing karena ternyata waktu wawancara tuh kakak aku masih banyak bertanya harus kayak gimana jawabnya. Iya. Nah gitu, selain dari wawancara, tantangannya itu di penulisannya juga sih. Di penulisannya juga pasti. aku sedikit banyak revisi karena ternyata yang awalnya ada nggak nyambung, terus aku ubah, perbaiki lagi tata bahasanya. Dan yang terakhir itu di submitnya waktunya. Kenapa tuh? Itu lumayan lama ya karena makan waktu submit itu. Karena kebesaran file atau gimana? Sebenarnya karena dari sananya waktu dulu. Tuh. Lalu ini kayaknya momen yang paling ditunggu ya, pengumumannya. Nah, gimana perasaan Kak Siva waktu tahu saat pengumuman itu terus tiba-tiba ada nama Kak Siva juara 1 gitu? Awalnya tuh boleh cerita sedikit gak? Boleh banget. Awalnya tuh aku nggak berekspektasi dapat juara 1 karena admin dari Suara Mahasiswanya itu menghubungi aku kan lewat WhatsApp dan bilang katanya kalau aku masuk nominator dalam kategori artikel. Dan aku tuh sedikit bertanya lah, nominatornya keberapa, terus kok tiba-tiba saya, karena kan gak nyangka ya. Iya. Nah terus aku tuh nanya, mereka bilang kakak itu masuk nominasi 5 kategori artikel yang terpilih. Dan aku tuh kayak oh mungkin ini maksud aku tuh kayak oh mungkin emang ini takdir aku gitu loh. Dan waktu itu aku disuruh buat ikut di Zoom-nya Malam Penghargaan Suara Mahasiswa Awards. Aku juga awalnya gak berekspektasi buat dapat juara 1 karena setelah aku lihat-lihat dari 5 nominator itu semua artikelnya juga pada bagus. Ternyata waktu di Malam Penghargaan itu nama aku yang disebut. Jujur awalnya aku kayak oh mungkin salah, tapi ternyata setelah aku sangka-sangka kayak oh mungkin emang ini bayaran dari usaha aku. Pasti. Terus siapa sih orang pertama yang kakak hubungin waktu dapat info ini? Sebenarnya kalau yang pertama aku hubungin tuh teman-teman aku kayak Najla, Raisya, Rahma, Api, bahkan masih orang tua aku pun aku belum kasih tahu karena awalnya tuh aku gak mau ngasih tahu orang tua aku, takutnya mereka menaruh ekspektasi yang besar ke aku. Jadi aku tuh bilang dulu ke teman-teman aku, ini mungkin kayaknya cuman iseng aja, awalnya kayak cuman iseng. Tapi ternyata pas setelah dapat nominasi itu, sebelum malam penghargaan itu aku tuh minta doa dulu kayak mah doain ya kakak dapat penghargaan dan masuk nominator. Terus dikasih ya udah semoga menang. Ternyata pas menang pun ada teman-teman aku waktu malam penghargaan itu, ada teman-teman aku di situ. Posisinya lagi bareng temen Iya. berarti ya. Terus dibalik semua itu dukungan siapa yang paling Kak Siva yang paling Kak Siva inilah menurut Kak Siva paling banyak memberi dukungan? Dari orang tua aku yang pastinya dari orang tua aku. Tapi yang kedua dari teman-teman aku, teman-teman dekat aku, orang-orang kampus, terus teman-teman yang di rumah, dan ya, yang ketiga ada satu orang juga yang mungkin gak bisa disebutin di sini, tapi dia mendukung penuh juga. Someone spesial ya. Someone spesial banget nih. Terus menurut Kak Siva habis ikutin lomba yang kemarin artikel itu, manfaatnya apa buat kedepannya? Manfaatnya aku jadi lebih termotivasi buat terbitin tulisan-tulisan di media massa lagi sih. Karena kan masih banyak yang harus dunia luar tahu, dan itu tuh enggak sekedar hal yang kayak iseng, tapi emang ini tuh belum banyak orang tahu, dan aku tahu tapi aku pengen ngasih tahu, dan aku jadi termotivasi kayak
kayaknya aku harus menulis lebih banyak artikel deh. Terus tips dari Kak Siva nih kalau misalnya kela. Terus dari pengalaman kemarin, tips Kak Siva buat teman-teman gitu atau mahasiswa lain biar percaya diri buat ikut lomba-lomba kayak gitu, biar kayak gak ada pikiran kayak aduh kayaknya gak akan pernah nih, gak akan pernah. Tadi juga kan Kak Siva kayak gak nyangka kan. Iya, Nah, betul. biar pede aja dulu itu gimana? Sebenarnya yang pertama itu kita harus percaya sama diri sendiri. Kalau misalkan apa yang kita usahain itu gak akan mengkhianati hasilnya. Karena kalau misalkan kita benar-benar berusaha dan diiringi doa juga, hasilnya tuh akan sesuai sama apa yang kita usahakan. Dengerin ya guys. Terus rencana Kak Siva selanjutnya nih bakal apa ya? Mau lebih banyak nulis kah atau gimana? Aku lagi pengen nyoba di luar kayak karya tulis ya. Aku lebih ke pengen nyoba desain, Masuk ke dunia baru Iya. berarti ya? masuk ke dunia baru karena pengen coba hal-hal baru juga. Benar. Biar gak stuck ya, di situ doang betul, kan? betul. Benar. Mungkin sekian ya Kak Siva pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kalian juga termotivasi dari jawaban-jawaban Kak Siva, karena menurut aku sih ini bikin motivasi dar banget. Sekian dari podcast Naha. Aku Syafa, pamit dulu. Bye.